Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam berikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk video kali ini saya akan membahas tentang analisis dari perkreditan. Analisis perkreditan. Oke, di sini adalah sub pokok bahasan yang insya Allah akan kita bahas pada video ini. Yang pertama adalah definisi dari kredit itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tujuan kredit. Yang ketiga adalah penilaian permohonan kredit. Kemudian yang keempat adalah macam-macam kredit berdasarkan keperluan dan jangka waktu. Kelima ataupun yang terakhir adalah ilustrasi sederhana dalam menghitung kredit itu sendiri. Oke, kita masuk di sub pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang definisi dari kredit. Jadi, kredit ini sendiri merupakan dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti kredit atau dalam bahasa Yunani adalah kreder, yang berarti adalah kepercayaan. Karena itu adalah dasar dari sebuah kredit. Dengan demikian, seseorang memperoleh kredit pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan. Di sini menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2002 tentang perbankan menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan berdasarkan persetujuan ataupun kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain. Kemudian yang mewajibkan pihak pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya dengan jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga ataupun imbalan pembagian hasil dari keuntungan. Itu adalah pengertian dari kredit. Saya rasa cukup sederhana ya kalau untuk pengertian kredit karena sudah sangat melekat dengan kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian di sini terdapat di sub pokok bahasan yang berikutnya adalah tentang tujuan dan penilaian permohonan kredit. Di tujuan kredit di sini terdapat dua fungsi pokok yang saling berkaitan dengan kredit. Yang pertama adalah profitability, kemudian yang kedua adalah safety. Di profitability di sini adalah dengan tujuan adalah untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang ditumbuk dari pemungutan bunga. Jadi profitability ataupun laba ataupun profit yang dimaksud sini adalah dari bunga atau pengenaan bunga dari kredit itu sendiri. Kemudian adalah safety ataupun keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Itu adalah maksud dari tujuan dari kredit itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah kita akan bahas tentang penilaian dari permohonan kredit. Jadi penilaian dari permohonan kredit ini dikenal dengan 5C. Yang pertama adalah karakter, capacity, kemudian yang ketiga adalah capital, kemudian collateral, dan yang terakhir adalah condition of economy. Oke, kita bahas satu-satu mulai dari karakter. Karakter ini adalah yang dimaksud di sini adalah bank mencari data tentang sifat-sifat pribadi ataupun dari si debitur sendiri, kemudian seperti apa wataknya, kemudian dari sisi kejujuran untuk menilai dari kewajiban dari finansial itu sendiri. Kemudian adalah capacity. Capacity di sini adalah menyangkut kemampuan dari perusahaan ataupun perusahaan ataupun stafnya dalam manajemen waktu, yang dimana tercermin di dalam laporan keuangan perusahaan ya. Kemudian yang berikutnya adalah kapital atau modal, jadi posisi finansial dari sebuah perusahaan secara keseluruhan. Yang berikutnya adalah kolateral. Kolateral di sini adalah jaminan, jadi seberapa besar dari aktiva ataupun jaminan yang diberikan. Yang diberikan itu adalah bentuk permohonan. Salah satunya adalah kapital. Jadi kolateral. Kemudian berikutnya adalah condition of economy. Jadi di sini bank harus melihat kondisi ekonomi secara umum. Jadi serta kondisi pada sektor usaha yang dari si peminta kredit itu sendiri. Jadi bank itu harus memperhatikan keadaan ekonomi, perkembangan dari usaha calon si peminjam, kemudian bagaimana membandingkan usaha dari si peminjam dengan usaha-usaha lainnya yang berada dalam satu lingkungan ataupun satu daerah itu, kemudian bagaimana keadaan pemasarannya, kemudian sampai dengan prospek usahanya itu harus dinilai itu dari kondisi of ekonomi.
Oke, berikutnya kita akan bahas tentang macam-macam kredit menurut keperluan dan jangka waktu. Ya, kita akan lihat di sini adalah menurut keperluan. Di sini ada kredit produksi, kemudian kredit perdagangan, dan yang ketiga adalah kredit investasi. Kita masuk ke kredit produksi. Kredit produksi di sini yang dimaksud adalah kredit yang diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksinya. Jadi maksudnya kredit produksi di sini dari si peminjam itu diperuntukkan untuk apa? Kalau untuk produksi tentu untuk keperluan ataupun menambah dananya untuk peningkatan suatu barang atau dalam hal untuk meningkatkan kualitas dari barang tersebut. Jadi membutuhkan dana untuk biasanya menutupi biaya-biaya dari kegiatan produksi. Kemudian ada kredit perdagangan. Kredit perdagangan di sini itu digunakan tentu untuk keperluan perdagangan. Jadi di sini biasanya untuk ada juga untuk perdagangan dalam negeri ataupun perdagangan luar negeri. Jadi untuk kegiatan untuk kredit perdagangan ini sendiri tentu diperuntukkan untuk kegiatan berdagang dari si calon peminjam dari dana tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kredit investasi. Jadi kredit investasi ini adalah kredit yang diberikan bank untuk keperluan penambahan modal, yang dimana untuk mengadakan rehabilitasi ataupun perluasan usaha atau mendirikan usaha proyek baru. Biasanya ini jenis dari kredit yang diberikan. Jadi kita itu ketika kita akan melakukan kredit di suatu bank tentu akan diklasifikasikan kita masuk di mana. Biasanya ada kredit produksi, perdagangan, investasi, bahkan ada yang untuk konsumsi. Next, menurut jangka waktu. Jadi menurut jangka waktu sini ada 3. Jadi ada kredit jangka pendek, kemudian kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Jadi kalau untuk kredit jangka pendek di sini di mana kredit untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. Jadi kemudian ada kredit jangka menengah adalah kredit yang kisaran sampai 2-4 tahun. Kemudian yang terakhir adalah kredit jangka panjang. Biasanya ini lebih dari 5 tahun ataupun bahkan lebih. Nah, di sini kita masuk ke sub pokok bahasan yang terakhir tentang ilustrasi sederhana untuk menghitung kredit. Jadi di sini tentu pihak bank biasanya akan menilai dari, biasanya makanya diminta slip gaji ya, slip gaji. Jadi akan dihitung di situ sebelum dilakukan survei. Pihak bank akan menilai dulu layak tidaknya dari permohonan si kreditor itu sendiri ataupun si debitur. Akan dilihat dari gajinya. Jadi kalau misalkan di sini dicontoh adalah gaji misalnya 3 juta. Kemudian akan dihitung kisaran berapa biaya hidup yang kalau si calon debitur itu adalah sudah berumah tangga, tentu akan dihitung kisaran dari berapa biaya yang bakal dikeluarkan per bulan untuk keperluan rumah tangga. Jadi misalkan di sini ada 1 juta, kemudian bensin adalah 100.000, kemudian pulsa, listrik, air 200.000. Nah, ditotalkan keseluruhan biaya hidup untuk per bulan adalah sebesar 1.400.000. Jadi di sini penghasilan bersih sebesar 3 juta. Kemudian dikurangi dengan biaya-biaya tadi ya, biaya hidup tadi 1.400.000, jadi sebesar 1.600.000. Jadi berdasarkan dengan data tersebut, maka besaran kemampuan mengangsur per bulan berdasarkan pertimbangan faktor lainnya adalah 1.600.000 dikali dengan 50%. Didapatkanlah 800.000. Jadi 800.000 ini adalah perkiraan yang bisa ataupun kemampuan yang bisa diberikan ataupun kemampuan dana yang angsuran yang bisa diberikan adalah sebesar 800.000 per bulan. Jadi hitungannya seperti itu. Kemudian di sini adalah berdasarkan tabel. Jadi dari 800 tadi kita sudah ambil bahwa kemampuan si debitur tersebut per bulannya dia bisa membayar sebesar 800.000. Dari tabel angsuran ini bisa kita lihat dia masuk dia bisa diberikan berapa jumlah plafon yang bisa
plafon ataupun jumlah maksimal dana yang bisa dipinjamkan atau diberikan kepada si calon peminjam tersebut dengan jangka waktu berapa. Dari angka 800.000 bisa teman-teman lihat itu tergantung dari apakah mau jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 6 tahun. Besaran angsuran per bulan sebesar 800.000 itu bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah dengan jangka waktu 1 tahun. Kalau dengan 800.000 itu dengan total maksimal plafon sebesar 8 juta. Jadi sebesar 8 juta dengan jangka waktu angsuran selama 1 tahun itu yang bisa diberikan kepada si calon debitur. Oke, next, jika misalnya jangka waktu yang diinginkan mungkin kalau 1 tahun mungkin terlalu berat, mungkin ada dari si calon peminjam ataupun masih memiliki kredit tempat lain, bisa mungkin diambil 2 tahun. 2 tahun juga bisa. Plafon yang bisa diberikan adalah sebesar 15 juta dengan total maksimal yang bisa diberikan sebesar 15 juta dengan jangka waktu 2 tahun. Jadi 15 juta itu berada di 775.000 per bulan. Tadi yang di 1 tahun sebesar 746.667. Kemudian jika jangka waktu 3 tahun, misalnya angsuran selama 3 tahun, berapa plafon ataupun jumlah maksimal yang bisa diberikan oleh pihak kreditor ataupun pihak bank di sini adalah sebesar 20 juta. Kalau misalnya 3 tahun dia bisa ambil 20 juta dengan besaran angsuran 755.556. Kemudian misalnya di 4 tahun di sini bisa diberikan sebesar untuk total maksimal plafon yang diberikan 25 juta itu bisa per bulannya 770.833 sampai seterusnya. Berarti di misalnya 5 tahun jangka waktu 5 tahun angsuran itu berapa yang bisa diberikan misalnya ke kita itu atau pinjaman sebesar 30 juta itu bisa dibayar sebesar 800 pas 800 pas misalnya betul-betul pas sesuai dengan angsuran tadi perhitungan. Kalau 800.000 bisa misalnya dia ingin mengambil dengan angsuran 5 tahun, bisa dia inginkan 30 juta bisa juga di jangka waktu 6 tahun pun begitu. Jadi tergantung dari berapa jumlah dana yang kita butuhkan. Jadi berapa jumlah dana yang dibutuhkan oleh si debitur dengan jumlah perhitungan angsurannya gitu. Jadi biasanya semakin tinggi dari jaminan ataupun dari perhitungan slip gaji kita, semakin bagus untuk berapa jumlah maksimal ataupun plafon yang bisa kita dapatkan. Oke, di sini berdasarkan nilai jaminan. Jadi kalau tadi itu berdasarkan gaji ataupun slip jika kita ingin meminjam, di sini berdasarkan jaminan atau dia menggunakan barang-barang seperti contohnya di sini adalah kendaraan bermotor. Jadi ditaksir, hasil taksirannya dari kendaraan bermotor tersebut adalah sebesar 10 juta. Jadi di sini bisa diingat bahwa plafon dapat diberikan adalah maksimal 125% dari nilai jaminan. Jadi sesuai dengan tentu adalah sesuai dengan ketentuan dari masing-masing bank. Kemudian nilai jaminan di sini adalah 125% dikali dengan berapa plafon kredit. Jadi plafon kredit sini dihitung dengan nilai jaminan sebesar 10 juta tadi dibagi dengan 125%. Jadi misalnya 10 juta dibagi dengan 125% didapat dengan hasil 8 juta. Berdasarkan dana kemampuan bayar dan nilai jaminan yang diserahkan, maka besaran plafon kredit maksimal yang diberikan adalah plafonnya tadi sudah dihitung sebesar 8 juta. Jadi dengan jangka waktu minimal 1 tahun atau 12 bulan kayak gini. Ya, sesuai dengan ini ya besaran tabel. Kalau misalnya 8 juta bisa di 1 tahun. Sesuai dengan besaran angsuran tadi. Bisa dengan menggunakan jaminan seperti ini. Kalau misalnya menggunakan slip bisa, ataupun dengan menggunakan jaminan berupa barang gitu.
Oke, terima kasih. Eh, Demikian video saya tentang analisis perkreditan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa diambil ilmunya dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.